Hasil survei membuktikan bahwa 99,9% penonton video ini belum subscribe. Yuk langsung saja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah umai Pak Steven. Ojo lali subscribe antau story 7 supaya uripmu ayem, supaya uripmu adem, supaya uripmu tentrem. Seorang pria mengaku bernama Lekjan nekat dengan segala resikonya mengambil pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Lekjan mengambil pesugihan dikarenakan banyak hutang yang harus dibayar dan ingin membuat keluarganya hidup makmur serta layak. Lekjan menceritakan pengalamannya saat melakoni ritual di Gunung Kawi tersebut. Lekjan menuturkan ia nekat mengambil pesugihan karena terlilit hutang bank dengan rumah menjadi jaminannya. Ia juga mengaku tidak punya pekerjaan tetap, walaupun ada penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Saat memutuskan untuk mengambil pesugihan ke Gunung Kawi, Lekjan mengatakan keluarganya tidak tahu. Ia pamit untuk mencari pekerjaan keluar kota agar bisa membayar hutang dan menebus sertifikat rumah di bank. Mengambil pesugihan di Gunung Kawi, ungkap Lekjan, tidak gampang. Ada risiko yang harus diambil, yakni masalah tumbal. Tumbalnya bebas, bisa dari anggota keluarga, misal istri, anak, atau diri sendiri. Tapi alangkah baiknya si pengambil pesugihan sendiri yang menjadi tumbalnya. Saya pribadi, ya saya sendiri yang menjadi tumbal dari pesugihan Gunung Kawi ini, ujar Lekjan. Menurut Lekjan, ada persyaratan mutlak yang harus dilakoni oleh setiap orang yang sudah berbulat hati akan mengambil pesugihan di Gunung Kawi. Dia awalnya dibantu juru kunci Gunung Kawi, kemudian dia disuruh mandi, lalu disumpah untuk tidak mundur dalam mengambil pesugihan yang akan dilakoni ini. Selesai menjalani ritual awal, Lekjan mengaku dibawa ke satu tempat di tengah Gunung Kawi. Oleh juru kunci, Lekjan diharuskan bersemedi di tempat tersebut selama 9 hari 9 malam. Juru kunci berpesan, jika nanti tepat di malam Jumat Wage didatangi oleh sesosok makhluk, jangan sampai takut. Begitu pula jika ada gangguan jenis jin atau makhluk halus lainnya, jangan sampai mundur. Dan jika ujian tersebut sudah selesai, dia akan ditemui oleh sosok perempuan yang ingin dijadikan istri dan ingin berhubungan badan dengan dia untuk semalam, kata Lekjan. Selesai juru kunci memberikan pengarahan, ujar Lekjan, dia menghilang. Bersamaan dengan itu, Lekjan mengaku kaget karena dirinya sudah berada di tengah hutan Gunung Kawi. Kemudian dia bulatkan tekad untuk bersemedi di tempat yang sudah disediakan oleh juru kunci tadi. Lekjan menuturkan, semula ia duduk bersila di gundukan batu. Tiba-tiba ada angin besar menghantamnya dengan kuat. Lekjan hampir jungkir balik jatuh ke tanah. Setelah itu angin mereda dan menghilang. Lekjan lalu melanjutkan bersemedi di atas batu tersebut. Hari pertama menjelang malam, kata Lekjan, terdengar suara khas dari Gunung Kawi yang sangat mencekap. Terbesit ingin membatalkan semedi. Namun di benak Lekjan terbayang keluarganya yang harus bisa makmur dan lepas dari hutang-hutangnya. Lekjan pun membulatkan tekad untuk terus melanjutkan semedi. Saat dia bersemedi, tiba-tiba dia ditemui oleh sosok Wewe Gombel yang mendekat ke arahnya dengan baju putih dan susunya yang melewer sampai ke perut, dan lidah yang menjulur panjang ke arahnya. Dia hanya bisa diam dan tubuh yang bergetar ketakutan yang sangat luar biasa. Namun dengan penuh keyakinan, Lekjan menatap mata kelong wewe itu sampai akhirnya si kelong wewe tersebut menghilang. Lepas dari itu, datang lagi sosok penampakan anak kecil yang bermain-main di sampingnya, sambil terus menggoda dan mengejek Lekjan. Hari dan malam pertama pun bisa dia lewati. Kemudian hari yang keduanya ujiannya berbeda lagi. Ada sesosok binatang buas yang menerkam dia dari depan, yaitu sosok macan loreng yang sangat besar, kemudian menghilang.
Lalu ada lagi sosok lutung hitam pekat menghampiri dia dan mendekap dengan kuat. Setelah itu menghilang. Di malam ketiga, ujar Lekjan, ada penampakan yang kata orang awam disebut kuyang. Kuyang itu berbau sangat anyir, seperti darah menyengat di hidung. Sampai-sampai Lekjan ingin memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Di tengah sengatan bau anyir itu, Lekjan mengaku tiba-tiba ingat bahwa jika kita membuka mulut lebar-lebar dan mengarahkan tepat ke arah muka kuyang tersebut, dia akan menghilang. Dan benar saja, kuyang itu pun menghilang entah kemana. Selesai godaan kuyang, Lekjan melihat pocong yang berupaya menggoda agar semedinya gagal. Pocong itu meludahi wajah Lekjan yang terasa sangat panas. Kemudian dia hiraukan saja dengan menahan wajahnya yang seperti dibakar oleh ludah pocong tersebut. Ujian demi ujian, dengan segala tantangan yang telah dijalani, tiba di hari terakhir. Lekjan mengaku ditemui oleh sesosok wanita cantik berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bajunya serba kuning, berhiaskan emas di tangan dan mahkotanya. Perempuan itu lalu mendekat dan tersenyum kepada Lekjan yang langsung lemas dan keringat bercucuran tanpa henti. Dia berkata, "Mas datang ke sini sama siapa dan mempunyai keinginan apa?" Lekjan lalu menjawab bahwa kedatangannya bertujuan untuk mengambil pesugihan. Si perempuan cantik bermahkota emas itu kemudian bertanya lagi, "Mas sudah tahu siapa saya?" Lekjan menjawab tidak tahu. Sambil tersenyum, si perempuan itu menjelaskan dengan tutur bahasa yang lembut, "Saya ini pemilik pesugihan yang Mas ingin ambil, dan saya ini yang bakal menjadi istri Mas." Lekjan kemudian menikahi perempuan tersebut dan disuruh menyiapkan satu kamar yang kosong. Jika dirinya berkunjung di setiap malam Jumat Wage untuk mengantarkan uang dan memenuhi kebutuhan dia untuk berhubungan badan. Setelah segala persyaratan dilaksanakan, di malam Jumat Wage, Bunda Ratu berkunjung ke kamar yang sudah disiapkan dan memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak kepada Lekjan. Uang hasil pesugihan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga untuk menolong orang yang meminta bantuan berupa materi. Namun, harta yang dimiliki dari hasil pesugihan itu akan diambil lagi semuanya oleh Bunda Ratu jika Lekjan meninggal dunia dan akan dijadikan budak. Pesan moral yang diambil dari cerita ini bahwa orang yang telah membuat perjanjian dengan demit dalam pesugihan tidak bisa lepas dari perjanjian tersebut, dan siapapun tidak akan bisa mengakhiri perjanjian tersebut.